Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan indikator ya, indikator 3.2.1 mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi ya. Kita lihat konsepnya dulu. Persamaan dasar akuntansi itu bahwa harta itu sama dengan modal ditambah utang. Konsepnya ini ya. Kita coba kupas satu demi satu. Apa itu harta? Ya, harta adalah semua benda ya, yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, yang digerakkan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Artinya bahwa konsep harta dalam akuntansi itu adalah benda yang digunakan untuk kegiatan usaha. Walaupun mungkin kesehariannya istilah harta itu sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi harus kita garis bawahi bahwa konsep harta yang kita maksud di sini adalah dalam kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu kegiatan untuk memperoleh keuntungan, gitu ya. Kemudian modal, ini Bapak buat definisi yang mudah dipahami saja. Modal adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh harta. Artinya apa? Kalau karena harta tadi adalah benda-benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, termasuk di dalamnya adalah uang, tentunya untuk mendapatkan itu ditempuh dengan berbagai macam cara, ya kan? Nah, cara-cara itulah yang disebut dengan modal. Artinya kalau dalam hidup pun kalau kita punya cara untuk hidup, ya cara yang logika, yang logis, yang masuk akal, maka sama aja kita ini punya modal. Nah, termasuk kalau kita kaitkan dengan kalian sekarang ini, kalian sudah melakukan proses sekolah yang cukup lama. Ya, itu artinya bahwa kalian sekolah pun salah satu cara untuk nantinya kalian mendapatkan harta. Nah, gitu ya. Artinya dengan demikian kalau kalian dari kecil itu nggak pernah sekolah, ya berarti nggak punya modal untuk itu, nggak punya cara lagi. Nah, atau kalian nanti mungkin ada yang sekolah hanya berhenti di SD, tentunya beda dong, ya modalnya untuk mencari harta tadi. Atau hanya berhenti SMP, SMA, perguruan tinggi, beda-beda. Nah itu, ya itu modal. Modal dalam perusahaan itu bersumber dari yang pertama adalah pemilik perusahaan. Ini kalau kita sesuaikan dengan pembahasan kita ya, bahwa akuntansi di SMA ini hanya berhenti pada perusahaan perseorangan kecil ya, tidak membahas ke perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan dan seterusnya. Oleh karena itu modal di perusahaan perseorangan kecil itu bersumber dari pemilik perusahaan ya. Pemilik perusahaan itu adalah pendiri perusahaan itu sekaligus pemiliknya. Ini maka nanti dalam akuntansi ini disebut dengan modal sendiri ya. Kemudian modal juga bersumber dari orang di luar perusahaan ya. Ini juga disebut dengan modal asing. Nah, orang ini bisa pihak-pihak perusahaan di luar perusahaannya ini, misalnya bank ya, ataupun perusahaan lain yang memang kita dipercaya untuk mendapatkan modal itu ya. Jadi ada dua. Kemudian dalam akuntansi untuk selanjutnya modal sendiri nanti itu kita namakan modal ya, sendirinya hilang ya, modal nanti selanjutnya disikat dengan M ya. Kemudian modal yang diperoleh dari pihak luar atau disebut dengan modal asing. Nah, jadi penafsiran asing itu jangan terus pasti negara lain, belum tentu ya. Jadi pengertian asing itu kalau dalam akuntansi adalah pihak di luar perusahaan, itu udah asing namanya ya.
Nah, modal asing ini selanjutnya nanti dinamakan dengan utang. Nah, utang. Jadi kesimpulannya orang berutang pun itu sebenarnya modal. Cuman yang jadi masalah sekarang, kenapa orang punya utang terus sulit atau nggak selesai pengembaliannya? Karena setelah dia mendapatkan utang, dia tidak bisa membuat rencana bagaimana utang itu bisa selesai dan dia mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah gunanya ilmu pengetahuan. Sulit dibayangkan orang yang nggak berilmu, ya, terus dia utang, itu pasti nanti bebannya menjadi berat. Nah ini, jadi jangan serta-merta misalnya ilmu itu didapat dari sekolah, ya kan? Kamu menganggap untuk apa sekolah dan sebagainya. Nah nanti sekolah-sekolah yang kalian tempuh itu intinya pada saat kalian menghadapi masalah, ya, atau merencanakan suatu itu jauh lebih baik daripada yang mungkin tidak sekolah sama sekali atau sekolah-sekolahan cuma, ya. Nah ini, jadi modal asing atau modal yang diperoleh dari pihak luar ini dinamakan utang. Sehingga kesimpulannya bahwa orang dalam perusahaan hartanya diperoleh dengan, kesimpulannya orang dalam berusaha, gitu ya. Hartanya diperoleh dengan modal sendiri M dan dengan modal asing atau utang. Ya, oke ya. Nah sekarang kita mulai kupas nih harta. Harta dibagi menjadi dua. Ya, jadi harta kita sudah tahu pengertiannya ya. Ada harta lancar, adalah harta yang umurnya kurang dari 1 tahun. Ada harta tetap, adalah harta yang umurnya lebih dari 1 tahun. Umurnya di sini maksudnya umur pemakaian ya, umur pemakaiannya. Pemakaian itu pengertiannya begini. Harta itu masih bisa difungsikan untuk mencari keuntungan. Itu kalau dalam akuntansi dinamakan itu harta itu berarti masih punya umur pemakaian. Nah, itu ya. Tapi kalau harta itu wujud fisiknya ada tapi nggak bisa dipakai, dia umur pemakaiannya habis. Contoh ini kendaraan ya, kendaraan truk, ya. Dia wujud fisiknya ada tapi udah nggak bisa jalan, mesinnya udah mati, nggak bisa dandan dan sebagainya. Itu umur pemakaiannya udah habis. Tapi fisiknya masih ada. Nah, itu ya. Jadi umur di sini adalah umur pemakaian, ya. Kemudian kelompok. Nah, ini ya, kita mulai agak naik dikit. Jadi dalam akuntansi nanti harta modal utang ini dia disebut dengan kelompok akun. Namanya kelompok, nanti di dalamnya ada anggota kelompok. Nah, dalam akuntansi kelompok-kelompok ini dibagi ada dua, bukan dibagi dua ya, ada dua. Ada kelompok akun real itu nyata atau permanen. Ini pengertiannya begini. Kelompok akun real ini adalah kelompok akun yang permanen. Karena permanen, maka walaupun perusahaan itu tidak ada kegiatan usaha, walaupun tidak ada kegiatan usaha, kelompok akun ini tetap ada. Kelompok akun ini tetap ada. Jadi misalnya perusahaan itu bangkrut, ya, pokoknya bukan bangkrut deh, kalau bangkrut serem. Perusahaan itu berhenti kegiatannya. Ini kan banyak ya di masa pandemi COVID ini kan banyak usaha-usaha yang berhenti, nggak beroperasi. Ya, walaupun dia berhenti, pasti hartanya masih, ya kan? Kasnya masih, kalau dia punya kendaraan masih, gedungnya masih real, ya kan? Modal juga sama, modalnya juga masih, apalagi utangnya. Maka kalau dalam akuntansi kelompok akun 3 ini disebut dengan akun real, akun permanen, ya, akun permanen. Kemudian juga ada sebaliknya, ada kelompok akun nominal. Nominal itu sementara. Sementara artinya apa? Kelompok akun ini hanya akan ada kalau perusahaan itu beroperasi, ya, beroperasi, yaitu pendapatan dan beban. Jadi sesuatu misal ada usaha berhenti, yang berhenti itu apanya sih? Yang berhenti itu adalah berhenti untuk memperoleh pendapatan. Kalau pendapatan berhenti, bebannya pasti ya berhenti. Karena bebannya sebenarnya muncul sebagai akibat usaha dari perusahaan itu untuk memperoleh keuntungan.
Jadi logikanya nggak ada perusahaan itu pengen memperoleh keuntungan, tapi bebannya nggak mau ada, nggak mungkin. Ya sama aja kalian sekolah lah, kalian sekolah tuh pengen sekolah, pengen pintar, tapi nggak mau, nggak ada bebannya. Itu kayaknya kalau masih di dunia nggak mungkin. Ya saya kira ini sunatullah aja ya. Jadi dalam usaha juga demikian. Pada saat perusahaan itu pengen memperoleh pendapatan, maka konsekuensinya bebannya akan muncul. Nah, maka dua kelompok akun ini dia masuk akun sementara. Mengapa sementara? Karena dia hanya akan muncul kalau perusahaan itu melakukan kegiatan usaha. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita baru bicara akun. Tadi kan di sini mengidentifikasi akun-akun. Nah, ya. Nah, di dalam kelompok akun harta itu nanti ada kelompok akun harta lancar. Lancar ini pengertiannya dia umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, dalam menyusun nama akun harta lancar ini juga nggak boleh asal-asalan dibolak-balik, nggak boleh. Ya, jadi caranya menyusunnya adalah nama akun yang paling lancar itu urutannya di atas, di nomor 1. Ya, dalam harta lancar akun yang paling lancar itu adalah kas uang tunai. Itu akun yang paling lancar, maka dia di urutan pertama. Akun nomor 2 ini piutang usaha. Akun nomor 3 ini adalah perlengkapan. Perlengkapan kita tahu perlengkapan itu pengertiannya adalah benda-benda yang digunakan untuk usaha yang umumnya kurang dari 1 tahun. Maka Bapak kasih titik-titik di sini. Karena dalam perusahaan banyak perlengkapan itu. Kalau dia bengkel ada perlengkapan bengkel, ada perlengkapan kantor, gitu ya. Nah ini sesuai dengan besar kecilnya perusahaan. Sebenarnya nama akun dalam harta lancar banyak sesuai dengan bentuk badan usahanya, sesuai dengan perusahaan itu sudah multinasional. Artinya multinasional itu perusahaan itu ada di mana-mana. Itu semakin banyak. Kita ambil contoh perusahaan dagang lah ya, misalnya Alfamart. Alfamart itu kan seluruh Indonesia ada. Jadi nama akun seperti perlengkapannya luar biasa banyak. Ya. Nah, kita nggak sampai ke sana, kita hanya membahas perusahaan kecil saja. Ya, nanti kalau kalian pengen membedah habis akuntansi, ya silakan aja kalian geluti sampai tingkat pendidikan yang paling tinggi. Nanti kalian akan mendapatkan semuanya. Oke ya, jadi sudah tahu ya identifikasi ya. Jadi ini kelompok harta lancar, kita identifikasi akunnya, maka lahirlah nama akun ini. Ya, kemudian nama-nama akun harta tetap. Harta tetap kita sudah tahu tadi ya, semua harta yang umurnya lebih dari satu tahun. Nah, yang pertama ini adalah peralatan. Kenapa peralatan di nomor 1? Karena peralatan ini adalah harta tetap yang paling pendek umurnya, yang paling lancar loh bahasanya gitu ya. Harta tetap yang paling pendek umurnya. Nah, ini peralatan. Ini titik-titik. Titik-titik itu artinya ya disesuaikan nanti peralatan itu ada di mana. Kalau peralatan itu ada di salon, ya namanya peralatan salon. Kalau peralatan itu ada di kantor, ya peralatan kantor, gitu ya. Jadi disesuaikan di mana peralatan itu berada. Kemudian yang kedua, kendaraan. Kendaraan ini tidak membedakan roda 2, roda 3 maupun roda 4. Ya. Yang penting dia bermesin. Ya, bermesin, ya. Ini kendaraan. Ya, jadi nggak boleh kita menulis di sininya sepeda motor, nggak boleh, mobil nggak boleh. Jadi ini nama akun, bukan nama benda ya, bukan nama benda. Kemudian mesin-mesin. Nah, mesin-mesin mungkin kalau bengkel mesti ada mesin boot misalnya gitu ya. Ada mesin banyak sekarang untuk membongkar kendaraan itu kan kalau bengkel banyak alat bantu yang digerakkan oleh mesin. Nah, kemudian gedung ini tempat usaha, tapi gedung ini bisa kita kasih nama akun kalau gedungnya itu milik sendiri. Tapi kalau gedungnya itu sewa, itu nggak boleh kita ngasih nama akun gedung. Ya, jadi nama-nama akun di sini ini adalah nama-nama akun yang memang sudah menjadi milik perusahaan, punya hak milik, bukan hak guna. Karena kalau dalam usaha itu ada hak milik, ada hak guna bangunan.
Nah, kalau hak guna dia nggak boleh kasih nama gedung karena gedung bukan milik dia. Kemudian harta tetap yang paling panjang umurnya itu tanah. Ya, tanah juga sama ya. Tanah itu kalau bukan hak milik nggak boleh kita kasih nama akun tanah. Ya, karena kita sewa di situ ya, sewa. Ya, oke ya. Ini contoh nama-nama akunnya dalam kelompok akun harta lancar dan harta tetap yang kalau digabungkan ini adalah akun-akun pada kelompok akun harta. Ya. Berikutnya modal. Nah, kalau modal ini dalam perusahaan kecil nggak banyak, ya. Nama akun modal ini cukup modal pemilik. Pemilik itu artinya di sini bukan ditulis pemilik, nanti di sini ditulis nama pemilik, ya, nama pemiliknya. Misalnya pemiliknya namanya Sukadi, gitu ya. Ya, sini modal Sukadi, gitu ya. Atau kalau ada panggilannya kalau dalam akuntansi itu lebih populer, misalnya modal Tuan Sukadi. Kalau perempuan mungkin bisa nona, bisa nyonya kalau salon kan. Modal nona mawar misalnya. Ya, jadi modal diikuti nama pemilik. Ya, kemudian kelompok akun hutang. Hutang itu juga ada dua ya. Hutang jangka pendek. Ya, jangka pendek itu dia hutang yang umurnya kurang dari 1 tahun. Artinya 1 tahun lunas itu sudah pendek ya. Ini dalam usaha ada namanya utang usaha. Utang usaha itu adalah utang yang berkaitan dengan transaksi usaha pokok. Nah, transaksi usaha pokok. Contoh, misalnya perusahaan bengkel nih mau beli dongkrak. Nah, dongkrak terus baru dibayar sebagian. Nah, itu namanya utang usaha. Karena bengkel dongkrak itu alat untuk bengkel kan, dengan usaha pokok. Kemudian juga ada utang gaji. Utang gaji ini perusahaan belum membayar gaji karyawan. Nah, itu utang gaji ya. Karena memang belum jatuh tempo biasanya gitu ya. Nah, ini ya, nanti ini juga berkembang. Kalau perusahaannya besar nggak hanya dua. Kemudian nama-nama akun utang jangka panjang. Nah, ini yang lebih dari 1 tahun. Utang bank ini bisa pendek, bisa panjang ya. Kalau pendek itu kalau sudah mau lunas kurang dari 1 tahun jadi utang jangka pendek. Tapi kalau lebih dia nanti jadi utang jangka panjang. Ada utang obligasi, tapi kalau untuk perusahaan perseorangan jarang. Obligasi itu surat utang. Ada utang hipotek. Utang hipotek itu adalah utang yang jaminannya benda-benda tidak bergerak. Ya. Nah, yang nomor 2, nomor 3 ini kalau di perusahaan perseorangan nggak populer ya. Ini biasanya pada perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Oke, ini contoh kasus ya. Misalnya Pak Sukadi mau membuka usaha jasa taruh. Nah, mau nih. Jadi kalau dalam bahasa manajemen itu dia punya plan, punya rencana gitu ya. Pak Sukadi itu punya dana 100 juta. Padahal dia hitung-hitung untuk membuat taruh itu mahal ya, kan besi-besi semua itu dan sebagainya kan. Dibutuhkan dana 175 juta. Nah, kan nggak cukup yang 100 juta ini. Maka Pak Sukadi berinisiatif pinjam di BRI. Ya, maka kalau kita analisa dengan konsep tadi, kita analisa nih, berarti kalau Pak Sukadi jadi pinjam, maka total harta Pak Sukadi itu 175 juta. Diperoleh dengan uang pribadi 100 juta, dan dia pinjaman ke BRI 75 juta. Sehingga kalau kita tuangkan dalam persamaannya, maka hartanya 175 juta itu diperoleh dengan cara uang pribadinya Pak Sukadi 100 juta dan dia utang. Nah, jadi kalau ini tadi namanya modal sendiri, ini modal asing. Modal sendiri disebut dengan modal asing disebut dengan utang. Nah, itu ya, mudah-mudahan paham ya. Baik, berikutnya. Nah, ceritanya ini Pak Sukadi sudah dapat duit tadi ya.
Nah, untuk usaha taruh, tentunya Pak Sukadi harus buat taruh dulu dong ya, untuk biar bisa disewakan. Pak Sukadi membuat taruh 10 plong dengan biaya per plongnya 1.500.000 misalnya gitu ya. Dibayar tunai 60%-nya. Dan sisanya akan dilunasi seminggu kemudian. Nah, ceritanya gitu. Ini tanggalnya nggak Bapak kasih ya. Kita belum pakai tanggal-tanggal lah ya. Yang penting kalian bisa menganalisa. Nah, coba kita perhatikan analisanya. Di sini karena Pak Sukadi membuat taruh 10 plong 1.500.000 itu berarti duitnya 15 juta kan, benar ya? 15 juta nih untuk membuat 10 plong. Ya, nah baru dibayar 60% nih. Artinya bayarnya kan pakai uang. Berarti harta Pak Sukadi ini berkurang berbentuk uang kas untuk membayar 60% dari 15 juta nih maksudnya ya, salah nih. 60% dari 15 juta. Benar kan ya? Ini Bapak nulisnya salah nih. 60% dari 15 juta. Ya. Oke. Harta juga bertambah dengan nama akun peralatan taruh. Ya, peralatan taruh. Ya. Ini sebesar 15 juta. 15 juta ini dari 1.500.000 kali 10 plong. Maksudnya. Di sisi lain, utang juga bertambah 40% dari 15 juta. Kan belum dibayarnya 40%. Oke ya. Oke ya. Dari 15 juta. Kita hitung. Jadi harta berkurang 60% dari 15 juta itu 9 juta. Ya kan? Berkurang 9 juta nih kasnya. Kemudian peralatan taruh bertambah. Ya, jadi harta, ini kelompok harta ya. Harta, karena ini ibaratnya begini, hanya hartanya berkurang menjadi taruh, gitu aja deh, 15 juta. Tapi di sisi lain, karena ada 40% belum dibayar, ini ya, maka utang usahanya juga bertambah nih, 6 juta. Sehingga sekarang komposisi hartanya Pak Sukadi, ini kasnya yang dulunya 175 juta. Karena untuk bayar 9 juta tinggal 166 juta. Di sisi lain, di sisi harta, ini harta ya, kas dengan peralatan ini kan harta semua. Di sisi lain, harta yang namanya peralatan taruh ini bertambah nih 15 juta. Ya, karena membuat 10 plong dari kali 1.500.000. Ya, sama dengan modal sendirinya tetap 100 juta. Apa yang berubah? Utang yang dulunya 75 juta. Ya, 75 juta. Ini bertambah utangnya. Bertambah berapa? 6 juta. Sehingga utangnya Pak Sukadi ini menjadi 81 juta. Gitu ya. Sehingga tetap kalau ini kita jumlahkan di sisi modal tambah utang dengan di sisi harta ini jumlahnya harus sama. 166 tambah 15 ketemu 181 juta. 100 juta tambah 81 juta, 181 juta. Sehingga tidak melanggar konsep persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, Pak Sukadi membeli berbagai perlengkapan bernilai 5 juta dibayar tunai. Nanti di sini kas berkurang 5 juta untuk membeli perlengkapan, tetapi di sisi harta juga perlengkapan taruh bertambah 5 juta maksudnya ini ya, salahnya. Perlengkapan taruh bertambah 5 juta. Ya, 5 juta ini kelebihan angka 1 ya. Oke. Baik, jadi ini kita lihat ya, ini juga Bapak nulisnya salah nih ya. Tadi sebelumnya kan ini 166 juta tambah 15 juta ya. Sebelumnya tadi di slide sebelumnya. Nah, sekarang kasnya ini berkurang lagi nih untuk bayar perlengkapan. 5 juta ya berkurangnya. Kalau dalam akuntansi berkurang dikasih tanda kurung ya. Peralatannya tetap 15 juta ini. Ditambah nah di sini nih. Ini harusnya 5 juta ya. Harusnya 5 juta. Harusnya 5 juta. Ini Bapak baca salah. Sama dengan ini ya. Barang perlengkapan belinya 5 juta, nulisnya 15 juta. Ya. Nanti kalau dalam kalian mengerjakan tugas hati-hati ya. Dalam akuntansi
kurang 0,1 atau lebih 0,1 itu fatal akibatnya. Misalnya kita ini tadi ya, kita pengen nulis 5 juta, ketambah angka 1 aja, jadi 15 juta. Ini sudah penyimpangan kan, maka hati-hati di situ. Ya, di sini penangkapan bengkelnya harusnya 5 juta. Ini satunya nggak ada. Satunya nggak ada, ya. Sehingga kalau kita jumlahkan masih tetap sama, 181 juta. Di sini tidak ada perubahan ya, di sisi modal dan utang tidak ada perubahan. Kenapa? Karena pada prinsipnya hanya perubahan wujud aja. Kasnya berkurang 5 juta itu harta juga. Dia jadi penangkapan bengkel 5 juta. Penangkapan bengkel juga termasuk harta juga. Jadi di sini berkurang, tapi di sini bertambah. Ya. Jadi ini proses perubahan harta menjadi harta baru. Perubahan dari kas menjadi perlengkapan bengkel. Oke. Baik, berikutnya. Oke, terima kasih ya. Sementara itu dulu. Nanti tugasnya Bapak lampirkan ya setelah kalian mempelajari video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.